Hai semuanya, apa kabar? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa di bulan ini kita sedang belajar tentang pengorbanan. Dan saat ini saya ingin menyampaikan kabar baik tentang pengorbanan yang menghasilkan kesembuhan. Ya, adalah kehendak Tuhan untuk saya dan saudara bisa mengalami namanya kesehatan ilahi dan juga yang namanya kesembuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yesaya pasal ke-53 ayat 1 sampai 5 dikatakan seperti ini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh biur-biurnya kita menjadi sembuh. Luar biasa firman ini. Bagaimana Yesaya mendapatkan nubuatan tentang apa yang akan terjadi dengan Mesias. Dengan apa yang akan terjadi dengan Tuhan Yesus. Saat dia berada di muka bumi ini, Alkitab katakan dia berjalan berkeliling sambil menyembuhkan setiap orang yang sakit. Dia dihina, dia dihindari orang, dia dicaci. Tetapi dia tidak pernah marah, dia tidak pernah membenci manusia ciptaannya. Dan hari ini saya percaya Tuhan juga ingin mengerjakan hal-hal yang besar dan ajaib di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Lewat pengorbanannya kita bisa mengalami yang namanya kesembuhan. Kesembuhan adalah hak untuk setiap orang percaya. Jadi buat saudara yang sakit, saya mau sampaikan kabar baik. Tuhan mau saudara untuk sembuh. Karena kesembuhan adalah bagian dari karya penebusan Kristus. Di Kalvari, Tuhan sudah menanggung semua sakit penyakit kita, semua penderitaan kita, semua kesalahan kita, semua dosa-dosa kita, semua kegagalan kita, semua rasa malu kita ditimpakan pada tubuhnya. Supaya di dalam Kristus kita bisa dibenarkan, kita bisa ditebus, dan kita bisa mengalami namanya kesembuhan ilahi. Jadi katakan bersama dengan saya percaya hari ini saya disembuhkan. Amin. Itu ada janji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan beberapa firman Tuhan tentang kesembuhan karena kita mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, remata Kristus. Jadi kalau kita butuh kesembuhan, kita harus tahu apa yang firman Tuhan katakan tentang kesembuhan. Saya akan bacakan dari Mazmur pasal yang ke-103. Mazmur 103 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala kesalahanmu. Jadi dia bukan hanya mengampuni kesalahan kita, tapi dia juga menyembuhkan setiap penyakit kita. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Tidak ada penyakit yang dia tidak sembuhkan. Semuanya sudah Tuhan tanggung. Semuanya Tuhan sudah sembuhkan. Bagian kita adalah meresponi apa yang anugerah, apa yang kasih karunia Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Di dalam Matius 8 ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi Tuhan Yesus sudah menanggung sakit penyakit kita. Mau panu, kadas kurap atau mungkin kutu air, mau tumor, mau cancer, mau kebutaan, mau kelumpuhan, Tuhan sudah menanggung setiap sakit penyakit kita. Suatu hari saya diundang untuk menjadi seorang pembicara di KKR, penginjalan jalanan di Kota Manado. Dan kemudian saya bertanya kepada Tuhan, apakah saya harus menerima pelayanan ini atau tidak. Dan kemudian Roh Kudus memberikan impresi di dalam hati saya untuk menerima pelayanan itu. Dan saya katakan kepada teman-teman hamba Tuhan di Manado, saya katakan iya, saya mau khotbah di jalanan. Dan tiba di hari H, saya masih belum tahu apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya khotbahkan
kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu. Ada cukup banyak jemaat yang hadir waktu itu, orang-orang yang hadir di pinggir jalan, ada ratusan orang yang hadir. Dan kemudian firman Tuhan di dalam Yesaya 53 ini muncul di dalam hati saya. Dan kemudian saya sampaikan kabar baik, saya sampaikan tentang Injil adalah kekuatan Allah dan apa yang terjadi ketika Injil disampaikan. Begitu banyak orang yang disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan dari sakit penyakit. Dan karena saya harus pergi untuk menghadiri tempat pelayanan berikutnya, saya harus berkhotbah. Jadi saya harus pergi dari KKR jalanan itu, saya menuju ke mobil. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, di tengah jalan ada seorang bapak yang berlari dengan semangatnya, dengan antusias, dia berlari dan dia peluk saya. Dan dia katakan seperti ini, Pastor, Pastor, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Dan saya katakan kepada Bapak itu, Pak, tenang Pak, coba cerita, Bapak disembuhkan dari apa? Dan dia cerita seperti ini, Pastor, waktu saya datang ke tempat ini saya nggak bisa jalan, tetapi saya sekarang bisa jalan. Dia bukan hanya jalan, dia berlari dan dia melompat-lompat. Wow, bukankah ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara? Mengapa Bapak ini bisa disembuhkan? Karena dia mendengar firman Tuhan. Dia mendengar kabar baik. Dia mendengar apa yang Yesus kerjakan bagi kita di Kalvari. Kita tidak lagi hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Kita tidak lagi hidup di bawah yang namanya hukum daripada dosa. Kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus dari kutuk sakit penyakit. Kesembuhan adalah hak untuk setiap orang percaya. Mengapa? Karena ketika Tuhan Yesus berada di muka bumi ini, dia menyembuhkan banyak orang yang sakit. Ada wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Tuhan sembuhkan. Dengan seketika itu juga wanita itu bisa mengalami kemerdekaan, dia disembuhkan. Ada Bartimius yang buta dan dia berseru kepada Tuhan, anak Daud kasihanilah aku. Dan kemudian Tuhan menghampiri Bartimius dan Tuhan bertanya kepada dia, apa yang dapat aku kerjakan bagimu? Dan Bartimius berkata kepada Tuhan Yesus, Guru atau Tuhan, aku mau supaya aku menjadi sembuh, aku ingin bisa melihat. Dan Alkitab mencatat seketika itu juga Bartimius bisa melihat. Ayo bangkitkan iman kita, ayo dengar kabar baik, ayo taruhkan firman ini di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan mau supaya engkau sembuh. Tuhan gak mau supaya engkau hidup di tengah sakit penyakit, di dalam sakit penyakit. Itu bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Sakit penyakit bukan berasal daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan sakit penyakit. Tuhan tidak pernah mengizinkan sakit penyakit. Justru dia mau menyembuhkan kita. Dia mau untuk memulihkan kita. Dan bahkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari dibangkitkan dari kematian. Mengapa? Yesus berkata, akulah kebangkitan dan kehidupan. Bagi saudara yang saat ini sedang down, sedang mengalami beban atau mungkin masalah atau mungkin sakit penyakit, ayo dengarkan kabar baik ini. Yakini firman Tuhan, percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Saya hanya penyambung lidah Tuhan saja, tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk mengarahkan hati dan pikiran kepada apa yang firman Tuhan katakan. Karena Tuhan mau untuk menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 2 ayat 24 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tubuh Tuhan Yesus dipenuhi dengan yang namanya sakit penyakit, dengan yang namanya luka. Tujuannya apa? Supaya Tuhan mau anak-anaknya sembuh. Bapa mau melihat supaya anak-anaknya sehat, bisa mengalami keutuhan di muka bumi ini. Kita bisa menggenapi panggilan Tuhan atas hidup kita di muka bumi ini. Sakit penyakit itu merugikan kita. Maka dari itu Tuhan ingin melawan sakit penyakit. Kita harus membenci apa yang Tuhan benci. Tuhan benci sakit penyakit. Jadi sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita benci kepada sakit penyakit. Mengapa banyak orang susah untuk disembuhkan? Karena mereka berpikir Tuhan yang mengizinkan sakit penyakit, Tuhan yang membuat sakit penyakit. Saudara, hal ini tidak benar. Karena kalau kita melihat kepada firman Tuhan, Tuhan tidak pernah menciptakan atau mengizinkan sakit penyakit. Itu bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-17 dikatakan,
Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan, bayangan atau karena pertukaran. Jadi di sini kita bisa melihat yang baik berasal daripada Tuhan dan yang tidak baik bukan berasal daripada Tuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah sakit penyakit baik? Tidak. Jadi, kalau sakit penyakit bukan hal yang baik, mengapa kita harus terima? Yuk, hari ini, saat ini ketika Anda mendengarkan firman ini, saya percaya Tuhan sedang bicara kepada Anda secara pribadi dan Tuhan mau menyembuhkan eh, Anda dari sakit penyakit. Anda bisa sembuh saat ini juga. Taruhkan tangan di atas bagian yang sakit. Mungkin engkau harus melakukan tindakan iman. Kalau engkau nggak bisa jalan, engkau bangkit berdiri dan mulai untuk berjalan. Saya berkata kepada setiap sakit penyakit untuk tinggalkan tubuhmu saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan setiap sakit penyakit pergi tinggalkan tubuhmu saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai ambil tindakan iman, mulai melangkah dengan iman. Kalau engkau nggak bisa jalan, engkau bangkit berdiri, bangkit dari tempat tidurmu, engkau harus berjalan, engkau harus bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus, cancer, tumor, aku perintahkan untuk pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus, migrain, aku perintahkan untuk pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus, masalah pendengaran, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan untuk pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan ilahi saat ini juga. Buka hatimu untuk mendengarkan kabar baik ini. Terima firman dengan rendah hati. Terimalah kesembuhan. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, dan amin. Saya percaya bahwa saudara sudah menerima kesembuhan, terima dengan iman. Ada kesembuhan yang langsung terjadi, ada juga kesembuhan yang butuh proses. Tetapi yakinlah bahwa saudara sudah disembuhkan. Saudara bukanlah orang yang penyakitan. Saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Tubuh saudara adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sakit penyakit. Jadi buat saudara yang disembuhkan bisa nanti kirimkan kesaksian via email dan kita mau mendengarkan kabar baik dari Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga punya kabar baik buat Bapak Ibu Saudara bahwa hai, Yesus sangat mengasihimu. Dia mati bagimu. Dia mati untuk setiap pelanggaran, untuk setiap dosa-dosa. Dia harus mati, dia harus memberikan tubuh dan darahnya untuk menjadi tebusan yang sempurna. Kalau engkau ingin buka hatimu untuk Tuhan Yesus, yuk saat ini engkau terima Tuhan Yesus. Ini adalah mujizat terbesar yang Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana kita bisa terhubung kembali dengan Bapa di sorga. Kita bersyukur buat kesembuhan, yes itu puji Tuhan itu luar biasa banget. Tetapi yang luar biasanya, kalau kita lahir baru, kalau kita terima Tuhan Yesus, Alkitab katakan kita akan memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Artinya apa? Kita tidak akan dikuasai dengan stres, depresi, sakit penyakit. Itu bukan kehendak Tuhan. Kita akan punya yang namanya iman, sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Kalau engkau ingin terima Tuhan Yesus, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saat ini aku buka hatiku. Aku jadikan engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanku. Aku percaya engkau adalah penebusku. Masuklah ke dalam hatiku, bertahtalah di dalam kehidupanku. Aku percaya aku ada ciptaan yang baru, aku dikasihi Tuhan, aku adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Terima kasih Bapa buat putra tunggalmu. Aku percaya aku sudah diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, dan amin. Wow, puji Tuhan, saya sangat bersuka cita ketika melihat orang-orang yang lahir baru menerima Tuhan Yesus. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan oleh tim kami, bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nanti tim kami akan menghubungi Bapak Ibu Saudara. Mereka sangat siap, mereka mau untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Dan gak usah takut, gak usah merasa sungkan atau mungkin malu karena kita ada keluarga di dalam Tuhan. Dan buat teman-teman yang diberkati dengan pelayanan ini bisa kasih kesaksian atau mungkin memberikan komentar dan bagikan video ini, bagikan khotbah ini kepada teman, keluarga, kerabat supaya mereka bisa mendengarkan kabar baik. Saya sangat bersyukur teman-teman bisa hadir bersama dengan saya di dalam kabar baik ini. Sampai jumpa di dalam pengajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.